Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN memaksimalkan peran sebagai salah satu garda pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus berupaya meredam efek yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 yang masih terus melanda Indonesia, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah sektor usaha. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro meminta pemerintah daerah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warganya di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, Agung Widiantoro mendorong pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bertindak tegas, menegakkan aturan demi menurunkan laju penularan COVID-19. Ya, halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Suara Parlemen dan hari ini tepat di Selasa 3 Agustus 2021 tentunya dari tim redaksi TV Parlemen sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika dan juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, dan pastinya bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya Angga Rektari ini. Dan pemirsa pastikan selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker. Kalau bisa maskernya di double, masker medis, masker kain. Pastikan selalu cuci tangan nih dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun di air yang mengalir. Pastikan juga teman-teman atau juga pemirsa semua nih selalu menjaga jarak atau menjaga physical distancing. Kalau bisa kurangi mobilitas dan di rumah aja nih sampai tanggal 9 Agustus 2021. Karena Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi kemarin sudah memberikan sambutan terkait bagaimana perpanjangan PPKM level 4 hingga 9 Agustus 2021. Dan di sini juga kita mau sampaikan kabar gembira dan juga apresiasi sebesar-besarnya ya untuk para atlet yang bisa membawa berbagai medali dan Indonesia akhirnya mendapatkan medali emas. Selamat ganda putri kita, Gracia Poli dan juga Apriani, dan juga pastinya kita juga mengucapkan apresiasi dan juga ucapan selamat untuk Anthony Sinisuka Ginting. Ke depan kita bisa benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat di bawah tanpa perlu rakyat meminjam uang kepada rentenir. Nah, inilah tujuan ekosistem ultramikro. Nanti di seluruh desa-desa itu ada kantor BRI, di situ ada kantor Pegadaian, di situ ada penanaman modal madani. Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN terus terlibat aktif dalam mensukseskan program vaksinasi nasional. Helmi dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Gelombang PHK di era pandemi harus diredam. Di sini Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus berupaya meredam efek yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 yang masih terus melanda Indonesia, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah sektor usaha. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus berupaya meredam efek yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 yang masih terus melanda Indonesia, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah sektor usaha. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Malkiades Lakalena menilai, keputusan pemutusan hubungan kerja yang diambil sejumlah perusahaan, khususnya sektor industri, merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang terus berkepanjangan. Ia mendesak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan upaya strategis guna meminimalisir tren PHK massal dengan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada pengusaha dan tenaga kerja. Di berbagai bidang tersebut terus dari penyesuaian dengan kondisi saat ini, sehingga di satu sisi mungkin ada yang memang terpukul dan akhirnya menjadi dia bisa bergerak atau berjalan atau bahkan mati, tapi kan juga ada ruang-ruang baru yang harus dicari untuk bisa diisi, untuk bisa membuat sektor itu bisa bergerak, termasuk sektor tenaga kerja. Emmanuel Melkiades Lakalena menambahkan, pihaknya mendorong sektor industri untuk terus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi daring agar tetap bertahan di tengah situasi sulit. Di sisi lain, ia juga mengapresiasi kinerja BP Jamsostek yang telah melakukan transformasi dan penyesuaian dalam memberikan pelayanan kepada para pekerja terdampak PHK selama masa pandemi.
Membuat sektor itu bisa bergerak, termasuk sektor tenaga kerja. Ada tentu yang mungkin terpukul, ada juga peluang-peluang baru yang perlu kita optimalkan ke depan. Semua lagi mencari cara agar potensi-potensi yang lagi terbuka ini bisa kita optimalkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Harus kita dorong ke depan pekerjaan-pekerjaan di bidang online. Habibie dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Dari informasi seputar bagaimana meredam pemutusan hubungan kerja, kita beralih ke informasi dari pemerintah daerah ini yang harus maksimalkan anggaran COVID-19. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah daerah memprioritaskan kesehatan dan juga keselamatan warganya di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, Agung Widiantoro mendorong pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum untuk bertindak tegas menegakkan aturan demi menurunkan laju penularan COVID-19. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro meminta pemerintah daerah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warganya di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, Agung Widiantoro mendorong pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bertindak tegas menegakkan aturan demi menurunkan laju penularan COVID-19. Ditemui jelang sidang paripurna DPR RI penutupan masa sidang kelima tahun 2020-2021, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro prihatin atas naiknya angka penularan COVID-19 akibat masyarakat abai dan lalai menjalankan protokol kesehatan. Kesehatan masyarakat itu di atas segalanya. Maka pemerintah untuk tidak jemu-jemunya mengedukasi seluruh bupati wali kota dan gubernur agar benar-benar memaksimalkan peran politikal anggarannya di tingkat daerah, peran untuk mengedukasi masyarakat. Pemerintah daerah diminta lebih tegas menegakkan aturan selama masa PPKM darurat serta memaksimalkan kinerja dan anggarannya dalam mengatasi masa krisis di daerahnya. Kesehatan masyarakat ini adalah hukum tertinggi. Sikap mengatasi persoalan pandemi ini lebih dikedepankan. Sekarang ini skala prioritasnya adalah bagaimana ekonomi pulih, kemudian kesehatan masyarakat teratasi. Amita dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Dan PPKM harus disertai 3.1. Di sini Komisi 9 DPR RI menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diterapkan pemerintah belum terlaksana secara optimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Ketua Komisi 9 DPR RI menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diterapkan oleh pemerintah belum terlaksana secara optimal sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene mengungkapkan, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tidak akan efektif bila tidak dibarengi dengan testing, tracing, and treatment secara maksimal. Upaya 3T juga harus diikuti dengan peningkatan SDM dan perluasan metode testing selain PCR, di antaranya dengan metode Nucleic Acid Amplification Test atau NAAT. Nah, ini kan kita harus betul-betul seriusi, kemudian orang keluarga-keluarga yang ada di keliling yang tertular itu, betul-betul itu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah di tingkatannya masing-masing untuk kita mengetahui apakah mereka juga sudah tertular atau mereka bebas dari itu. Feli menegaskan, Komisi 9 DPR RI secara konsisten terus memberikan desakan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI, untuk secara serius meningkatkan testing, tracing, and treatment dengan melibatkan elemen masyarakat. PPKM ini harus dilaksanakan berbarengan dengan yang namanya tes dan tracing, kemudian treatment. Jadi kalau ini sudah dilakukan, yang harusnya mungkin harus 3 minggu, mungkin bisa cuma 2 minggu. Jadi itu yang kita harus sampaikan kepada pemerintah di tingkatan masing-masing dengan kepedulian bagi sesama kita dimanapun berada. Alfat dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Ini kita membahas terkait dengan bagaimana kebijakan PPKM yang perlu dievaluasi. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap penerapan PPKM yang selama ini telah dijalankan, serta mengukur tingkat keberhasilan penerapan PPKM dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap penerapan PPKM yang selama ini telah dijalankan,
serta mengukur tingkat keberhasilan penerapan PPKM dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, evaluasi kebijakan PPKM darurat diperlukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi. Menurut Saleh, penggunaan anggaran PPKM darurat yang cukup besar harus memberikan dampak signifikan dalam mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air. Mengingat PPKM darurat juga berdampak pada berbagai sektor usaha dan bisnis yang menyebabkan tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja. Perlu untuk ditinjau ulang ya kebijakan soal PPKM darurat ini. Bisa jadi ini PPKM daruratnya dihentikan karena tidak efektif ya, atau dibuat kebijakan baru. Anggaran untuk PPKM darurat itu juga besar ternyata, jadi bukan anggaran yang murah, dan saya kira itu menjadi satu catatan penting yang harus diingat oleh pemerintah. Saleh menambahkan kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan saat ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Untuk itu pemerintah harus mengucurkan bantuan sosial tunai dan non-tunai secara merata dan berkeadilan untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Bahwa mereka tidak menerima bantuan sosial yang mestinya diberikan oleh pemerintah. Padahal dampak dari PPKM darurat ini terhadap perekonomian masyarakat itu cukup besar, karena banyak di antara mereka yang tidak boleh lagi katakanlah bekerja di luar rumah atau tidak boleh lagi dagang. Ajib dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Vaksinasi pedagang di Pasar Tanah Abang diapresiasi, dan di sini Satgas lawan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional DPR RI mengapresiasi antusiasme para pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Satgas lawan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional DPR RI mengapresiasi antusiasme para pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta saat meninjau vaksinasi yang diselenggarakan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI dan Polri di Pasar Tanah Abang Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan, antusiasme pedagang mengikuti vaksinasi merupakan bagian dari upaya mendukung vaksinasi nasional, baik untuk mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok, maupun demi kelanjutan roda perekonomian masyarakat dan nasional. Kepada pedagang Pasar Tanah Abang di Blok A, di mana ini hari ketiga dengan antusiasme pedagang pasar yang begitu besar, dan tadi kami sudah juga melihat kios-kios yang masih buka, dan pedagang menyatakan bahwa mereka tidak ingin menyerah, mereka ingin vaksinasi supaya bisa terus melanjutkan roda perekonomian. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga mengapresiasi kegiatan vaksinasi bagi pedagang pasar Tanah Abang bisa berjalan lancar. Kegiatan seperti ini diharapkan bisa terus dilanjutkan ke semua blok pasar Tanah Abang sehingga seluruh pedagang sudah tervaksin. Supaya kalau boleh harinya ditambah, karena dengan antusiasme dari pedagang yang dari blok lain terutama itu masih ada permintaan untuk ditambah harinya. Ketua Umum IKAPI Abdullah Mansuri menyebutkan target vaksinasi di DKI Jakarta sebanyak 100.000 vaksin. Di Pasar Tanah Abang target vaksinasi akan menyasar 20.000 pedagang. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Ya, tadi 6 berita pilihan sudah dihadirkan ke hadapan Anda, pilihan dari tim redaksi TVR Parlemen. Kali ini kita kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana nih PPKM sebelumnya darurat dan juga akhirnya dipindah ataupun juga dirubah menjadi level 4 hingga nanti 9 Agustus 2021. Kemarin dalam sambutannya Presiden Joko Widodo ini berharap bahwa nanti dengan perpanjangan PPKM level keempat hingga 9 Agustus 2021 nantinya bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Dan kita kalau misalnya juga membahas terkait dengan bagaimana Ninggun vaksinasi di Tanah Abang juga sudah dilakukan seperti itu. Betul, dan di sini sepertinya memang akan ada rencana di September nanti ekonomi Indonesia sendiri akan dibuka pelan-pelan sehingga masyarakat bisa kembali beradaptasi di bidang ekonomi. Ya, dan pemirsa, kami nanti akan masih kembali dengan informasi menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami.
Ya pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen dan saat ini di tangan kita sudah ada harian Kompas dan beberapa pembahasannya. Ini kita Anggun menyaksikan nggak kemarin final ganda putri? Oh iya, itu sangat bikin deg-degan sekali sih sebetulnya. Ini kalau misalnya melihat bagaimana ini keharuan, kebanggaan kita juga kepada dua Apriani dan juga Grecia yang akhirnya merebut medali emas sebagai tradisi Indonesia di Olimpiade sejak Olimpiade bertahun-tahun lalu. Misalnya kita membahas juga Taufik Hidayat dan juga sejumlah atlet bulu tangkis. Kali ini kalau misalnya tadi kita tumpuan kita kepada Minions dan juga mungkin Hendra Ahsan dan juga mungkin Antoni Kasih Ginting juga Jonathan Christie. Tapi kali ini sumbangan medali emas diraih oleh ganda putri kita. Selengkapnya dalam harian Surat Kabar Kompas. Harian Surat Kabar Kompas hari ini berterima kasih kepada ganda putri kita, Grecia dan juga Apriani. Sejarah bulu tangkis tanah air diciptakan Grecia Poli Apriani Rahayu dengan menjadi ganda putri pertama Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade. Tangis itu melepas semua emosi yang mereka rasakan bukan hanya saat bertanding, melainkan juga dalam melalui liku-liku hidup berbeda untuk mencapai puncak prestasi seorang atlet. Kalau misalnya di skor akhir pada saat itu sebenarnya ataupun juga pukulan dari pemain ganda putri Cina ini dilakukan sementara ataupun juga pengecekan ya apakah masuk ataupun juga keluar ataupun juga waktu itu juga momen yang juga mungkin sudah dirasakan bagaimana euforianya mereka tiduran di lapangan dan akhirnya ternyata wasit memutuskan bahwa bola yang ataupun juga berada dari ganda putri Cina ini ternyata keluar dan akhirnya Indonesia ataupun juga ganda putri kita meraih medali emas untuk pertama kalinya di ajang Olimpiade. Dan ini menjadi satu kebanggaan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, kita masih akan membahas terkait dengan pembahasan dari masyarakat Indonesia bahwa di sini ada desa berinovasi atasi pandemik. Di pembahasannya itu desa-desa di Indonesia tidak mau menyerah pada pandemik. Mereka berinovasi dengan memanfaatkan modal sosial dan sumber daya yang ada dan perekonomian desa tetap bergerak juga dengan laju kemiskinan bisa ditekan. Sejumlah inovasi saat pandemi muncul dari sejumlah desa. Di desa Pandalandung, pemerintah menggunakan dana desa untuk membeli ternak lele dari warganya dan di sini sedangkan di desa Sebangun Mulia dana desa digunakan untuk membuat posko satgas hingga menyiapkan makanan juga minuman bagi warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Ini apresiasi yang mungkin bisa ditiru di beberapa daerah yang juga mendapat predikat zona merah bahkan hitam. Ya, ini menjadi apresiasi ataupun juga kita pastinya wujud bagaimana nyatanya dari pimpinan-pimpinan daerah juga harus memutar otak ataupun juga apa ide-ide yang bisa dikeluarkan untuk akhirnya bisa mengembangkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, Anda bisa membaca secara lebih lengkap lagi di harian Surat Kabar Kompas yang terbit pada hari Selasa ini. Kami nanti masih akan memberikan informasi menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami. Ya, pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen dan di sini kita masuk ke tajuk utama pada hari ini, penanganan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Memang ini masih jadi perbincangan di masyarakat sendiri dan untuk kita sebelum membahas lebih dalam kita akan saksikan dulu tajuk berikut ini.
Penanganan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, Saiful, menyebut ada 3 dampak besar pandemi COVID-19 ini bagi perekonomian nasional. Dampak yang pertama, menurutnya adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Dampak kedua, dikatakannya adalah bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir. Sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Sedangkan dampak yang ketiga, yakni pelemahan ekonomi, sehingga menyebabkan harga komoditas turun akibat dampak tersebut. Pemerintah telah melakukan tindakan cepat program vaksinasi. Ada program pemulihan ekonomi nasional, BLT, serta bantuan modal usaha. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dalam stimulus perekonomian melalui pemanfaatan teknologi. Lalu penguatan, disusul pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, serta pengembangan pasar modal domestik, hingga menciptakan pasar yang produktif. Selanjutnya, penerapan agenda reformasi di sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi. Untuk mengatasi itu, pemerintah harus menggandeng swasta untuk pendidikan, disertai bimbingan kepada para pelaku usaha tentang UMKM atau UKM, agar bisa bersaing dengan menciptakan para domestik yang produktif, dan kemudian produknya dijual dengan memanfaatkan digitalisasi. Ya pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen dan kita masuk ke tajuk. Tadi kita sudah lihat tayangannya mengenai penanganan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dan memang di tengah peningkatan kasus COVID ini, pemerintah berupaya menahan dampak sosial ekonomi yang timbul. Program PEN menjadi instrumen utama dalam rangkaian penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Total alokasi anggaran program PEN sendiri dalam APBN di 2021 akhirnya ditingkatkan menjadi 744,75 triliun, terutama untuk tambahan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial. Program PEN juga di tahun 2021 diantaranya meliputi perlindungan sosial dengan pagu di 187,84 triliun untuk program PKH, kartu sembako, BST, terus BLT desa, kartu prakerja, bantuan kuota internet, dan juga subsidi listrik. Memang di sini pemerintah sebetulnya sudah berusaha mengeluarkan berbagai program untuk membantu masyarakat. Selain menekan laju penyebaran COVID, juga bagaimana ekonomi Indonesia tetap bertahan, walaupun memang akhirnya tetap kita turun, cuma pasti pemerintah mengusahakan agar tetap stabil ya. Betul sekali, ini dilema antara kesehatan dan juga faktor ekonomi lagi-lagi harus dipikirkan oleh pemerintah, tapi pastinya ini keputusan terbaik dan untuk masyarakat pastinya. Dan pemirsa, nanti kita akan bahas lebih dalam. Saat ini sudah bersama dengan salah satu narasumber, yaitu Dr. Arisitri Mauleni. Dia adalah peneliti Badan Keahlian Setjen DPR RI. Halo Ibu, apa kabar? Halo Ibu. Baik, terima kasih banyak. Oke, sehat ya Bu ya? Terima kasih, alhamdulillah sehat. Oke, Bu, ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana pandemi COVID-19 ini terkait juga dengan ekonomi, evaluasinya sendiri ya. Selama pandemi COVID-19 ini kita di sini pemerintah juga menggelontorkan 10 program bantuan sosial. Apakah kebijakan seperti itu berhasil membuat masyarakat melakukan kegiatan perekonomian atau malah jadi tidak mandiri, Bu, jatuhnya? Baik, saya mengawali dengan bahwa kita memahami bahwa kondisi Indonesia saat ini memang berada pada tataran yang tidak baik-baik saja ya. Saya meyakini semua bahwa tantangan penyelesaian dari pandemi COVID ini itu menjadi persoalan yang harus kita cari solusinya selalu. Karena memang kalau kita melihat dari sejak Maret 2020 sampai dengan saat ini, bisa dibilang saya sepakat dengan beberapa pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa ini seperti infinitely repeat games yang belum berakhir dan tidak tahu kapan akan berakhir.
dengan stage game yang terus berubah gitu ya, maka pemerintah gitu dalam hal ini negara ya, mungkin termasuk juga dengan DPR sebagai unsur negara, itu terus harus berupaya secara aktif, secara inovasi untuk mencari solusi-solusi terbaik untuk menangani kesehatan, termasuk pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi itu sendiri gitu ya. Dan memang baru-baru ini kita melihat bagaimana pemerintah terus berusaha menciptakan ya program-program baru gitu ya untuk mengatasi penanganan kesehatan yang lebih cepat dan kemudian pemulihan ekonomi bisa terjadi dengan lebih baik. Walaupun memang terkadang mengerem reman-reman itu harus tetap dilakukan ketika ternyata Bagaimana Ibu? Baik pemirsa. Ya, sebenarnya kita mengalami masalah atau juga gangguan koneksi dengan Ibu Dr. Arisi Triboleni, seorang peneliti Badan Keahlian Sekjen DPR. Nanti kita usahakan untuk terus atau juga mencoba untuk menghubungi kembali Dr. Arisi Triboleni, seorang peneliti Badan Keahlian Sekjen DPR. Dan kalau misalnya juga membahas terkait dengan bagaimana ini pendapat dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima juga mengungkapkan bahwa Komisi 6 menyetujui usulan tambahan PMN tahun anggaran 2021 sebesar 33,9 triliun rupiah untuk penanganan pandemi COVID-19 dan juga menggerakkan perekonomian nasional. Kita sudah bisa tergabung kembali dengan Ibu Dr. Leni. Halo, selamat pagi Ibu. Mohon maaf. Halo Ibu, sudah kembali ke studio Ibu? Sudah tersambung kembali? Halo Ibu Leni. Ya, kalau misalnya membahas juga nih terkait dengan bagaimana anggota Komisi 6 DPR RI Rafli ini juga meminta bantuan pada UMKM seperti bantuan produktif usaha mikro perlu diperpanjang untuk mengatasi dampak PPKM pada aktivitas perekonomian nasional. Dan kalau misalnya ini juga membahas terkait dengan kasus COVID-19 yang cukup terkendali karena di masa PPKM darurat, ini disertai dengan pelaksanaan PPKM darurat, maka aktivitas ekonomi akan pulih secara gradual mulai pertengahan Agustus 2021. Ini kalau ngomongin juga soal proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga dan juga keempat, diharapkan ini bisa berada di kisaran 5,4 hingga 5,9%. Ini kita masih akan menunggu bagaimana update nantinya kita bisa membahas secara lebih dalam lagi bagaimana penanganan COVID-19 dari sisi ekonomi bersama dengan Ibu Dr. Leni. Apakah sudah bergabung bersama kami kembali? Oke, kita masih menunggu bagaimana ini jaringan terhubung kembali dengan Dr. Leni kalau misalnya membahas. Betul. Tapi menarik kayak di sini ya, Tadi kan disebutkan juga soal Bu Leni sebetulnya itu adalah seperti game yang selalu berubah pola permainannya. Ini akan sampai kapan dan akan seperti apa? Mungkin di sini juga kita berharap pemerintah bisa mengeluarkan program-program baru yang memang sudah bisa distabilkan bagaimanapun kondisinya sehingga masyarakat bisa menyesuaikan diri walaupun kita tidak pernah tahu bahwa pandemi ini akan berakhir kapanpun. Nah, Anggun, tapi kalau yang Anggun lihat di Anggun kan tinggal di Bekasi, gimana nih kalau soal dari para pedagang sendiri, ada pernah ngobrol nggak sama pedagang? Mereka sebetulnya tetap merasa kesulitan ya, itu bahkan bukan hanya pedagang kaki lima, bahkan juga ada juga yang pekerja yang mungkin punya pekerjaan sampingan di kantornya dia dipotong gaji, terus sampingannya juga nggak jalan, itu juga merasa terganggu. Tapi kalau dilihat-lihat dari masyarakat, mereka tetap akan survive bagaimanapun caranya karena ya balik lagi kebutuhan ekonomi harus tetap dipenuhi. Betul sekali, kita berharap bahwa ini banyak sekali mungkin jadinya solidaritas antar masyarakat terkait dengan bagaimana pandemi COVID-19 masih berlangsung. Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan nih. Contohnya mungkin kalau misalnya kita tidak memiliki kelebihan uang, kita bisa tetap berada di rumah ataupun juga selalu memastikan mematuhi protokol kesehatan. Karena kalau misalnya membahas total alokasi anggaran program PEN dalam APBN 2021, ini akhirnya ditingkatkan menjadi 744,75 triliun rupiah. Ini terutama untuk tambahan penanganan kesehatan dan juga perlindungan sosial. Dan juga program PEN tahun 2021 ini, tadi kalau misalnya Anggun sudah bahas, ini pagunya 187,84 triliun untuk program PKH, kartu sembako, BST, BLT Desa, Kartu Prakerja, dan juga bantuan kuota internet dan juga subsidi listrik. Kita nanti akan kembali, pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI.
Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara, serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik pada DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan. Dasar pelaksanaan tugas BAKN DPR RI adalah rapat bersama BAKN dan Komisi DPR RI terkait, berupa ringkasan temuan beserta analisis kebijakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK. Setelah itu, BAKN DPR RI menyampaikan hasil kerja kepada pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna secara berkala. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Subki Abdul dan juga rekan saya Anggun, dan kita masih bersama dengan Ibu Dr. Arisi Tri Mauleni, seorang peneliti Badan Keahlian Sekjen DPR RI. Bu Leni, tadi kita sempat terputus dan kita masih membahas bagaimana penanganan COVID-19 dari segi ekonomi. Kalau misalnya Ibu sendiri melihat sejauh ini kan kemarin sempat ada bantuan sejumlah kebijakan terkait dengan bantuan secara tunai maupun juga bantuan sembako seperti itu. Kalau Ibu Leni sendiri melihat efektivitas mana nih Bu antara sembako dan juga bantuan tunai? Kebijakan-kebijakan dimulai pemerintah ya, yang saat ini ada 10 program tersebut yang diutamakan untuk perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Saya pikir dari bantuan sosial keseluruhannya itu memiliki poin-poin kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, tergantung kepada mekanisme dan sasaran yang ingin dicapai. Karena tentunya setiap segmen dari kebijakan, jenis kebijakan itu harus disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai. Misalnya saja ketika dikatakan bahwa bantuan sosial ini apakah nanti akan membuat masyarakat menjadi, saya pikir kondisi pandemik ini adalah kondisi yang sangat luar biasa, extraordinary, tentunya membutuhkan kebijakan yang extraordinary juga gitu ya, dimana masyarakat sudah sangat lelah gitu dengan kondisi yang ada, bahkan tidak bisa berpikir apakah harus mendahulukan kesehatan ataukah mengutamakan perekonomian, karena ibaratnya kondisi pandemi saat ini
suntikan insentif dari pemerintah itu harus diberikan kepada masyarakat, utamanya kelas bawah dan kelas menengah, sehingga mereka dapat tetap melanjutkan kehidupannya gitu, baik memenuhi kebutuhan pokok maupun melaksanakan perekonomian baik tingkat yang paling rendah, yang paling terdampak saat ini gitu. Jadi pemberian bantuan sosial gitu ya, maupun kemudahan dan insentif-insentif bagi tetap bisa berjalannya usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu menjadi poin penting gitu ya. Namun sejauh mana bansos gitu itu bisa tepat sasarannya gitu ya, tepat waktunya, tepat mekanismenya, dan diyakini benar-benar sampai kepada masyarakat, itu menjadi poin penting yang harus yang harus dipastikan oleh negara. Dalam hal ini pemerintah sebagai eksekutor yang melakukan kebijakan tersebut, dan DPR RI juga harus berperan gitu ya. Kenapa? Karena melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasannya yang dilaksanakan dalam kerangka representasi masyarakat, maka fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada sasarannya. Saya pikir demikian. Kalau Bu Leni sendiri melihat apakah ini sudah tepat sasaran? Karena kalau misalnya kita melihat ada beberapa masyarakat yang sebenarnya sudah, ataupun juga ini balik lagi sih Bu, soal bagaimana data lagi, band data atau big data lagi, kita banyak sekali misalnya masyarakat yang seharusnya mendapatkan malah tidak mendapatkan, atau masyarakat yang sebaliknya seperti itu. Kalau Bu Leni sendiri balik lagi nih, kita kalau misalnya membahas data ini kan tidak akan ada habisnya gitu ya Bu. Kalau misalnya Ibu Leni melihat sejauh ini apakah sudah tepat sasaran? Mohon maaf. Ya, lanjut. Ya, jadi kalau saya lihat begini, kebetulan kami dari Pusat Penelitian Badan Keahlian ini mendapatkan tugas dari Komisi 6 kemarin ya, untuk melihat efektivitas dari PEN bagi UMKM dan BUMN. Dalam penelitian yang kami lakukan kemarin, kami bertemu dengan hampir 500 UMKM dan keseluruhannya itu mengatakan bahwa ya terjadi beberapa kendala ya, baik ketika anggaran itu tidak sampai, mereka tidak bisa mengakses, ataupun kemudian kesulitan administrasi dan birokrasi lainnya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Belum lagi database baik untuk masyarakat miskin, usaha mikro, kecil dan menengah itu masih harus dibenahi. Kenapa? Karena memang data ini menjadi persoalan kita yang masih belum bisa diselesaikan gitu ya. Andai kata kita punya satu data yang bisa kita bangun bersama sebagai sebuah big data gitu ya, maka ini menjadi peluang untuk dapat dirapikannya berbagai permasalahan tersebut gitu ya. Jadi memang dalam penelitian kami kemarin itu juga terlihat gitu ya, bagaimana persoalan bansos, persoalan insentif bagi pelaku usaha itu masih menjadi kendala ketika tidak mekanisme yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan. Ya belum lagi moral hazard yang muncul dalam pelaksanaan bansos ataupun insentif bagi pelaku usaha gitu ya. Dan itu memang kami hadapi betul dengan UMKM yang kita temui, kita wawancara untuk kita gali bagaimana efektivitas PEN kemarin bagi mereka gitu. Walaupun ketika mereka bisa menerima itu luar biasa, sumbangan insentif negara itu benar-benar terasa buat mereka, karena mereka gunakan itu buat penambahan modal, bahkan bisa untuk meningkatkan sedikit banyak usaha mereka sendiri gitu. Oke, Bu, kalau misalnya juga membahas terkait dengan bagaimana nih, kalau misalnya kebijakannya sudah ada, anggarannya juga sudah ada, tapi lagi-lagi nih bukan hanya bagaimana penyerapan anggaran untuk program ekonomi nasional saja, tapi juga misalnya untuk insentif ke tenaga kesehatan. Kalau Ibu melihat nih, kita di anggaran PEN ini kan tahun 2021 juga meningkat, tapi kalau misalnya membahas baru sampai di bulan Mei 2021 nih serapannya baru sekitar 37%. Apakah penyerapan anggaran yang masih rendah ini juga menjadi salah satu faktornya, Bu, terkait dengan pemulihan ekonomi nasional yang kita juga berjalan lambat, seperti itu, Bu Leni? Iya, sebenarnya kalau kita lihat agak tarik mundur sedikit ya, dari awal kita pandemi itu kalau saya bilang peran negara itu sebenarnya sudah coba untuk dilakukan untuk mengatasi persoalan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita lihat untuk masalah PEN ya, sebenarnya ketika PEN pertama digelontorkan, memang daya beli masyarakat itu saat itu belum bisa meningkat dengan drastis ya, karena mungkin masih banyak persoalan di tahun pertama, di 2020. Pada saat di tahun 2021, itu di triwulan kuartal pertama di 2021, sebenarnya terjadi sebuah peningkatan kepercayaan ya, melalui indeks kepercayaan konsumen yang meningkat, kemudian juga
indeks penjualan juga yang sudah mulai meningkat gitu ya, walaupun akhirnya kemudian dihantam lagi dengan peningkatan kasus pandemi gitu ya. Kalau kita melihat di sini, jadi ada dampak positif yang dihasilkan dari penggelontoran PEN itu sendiri. Dan kemudian namun terjadi kendala ketika sampai dengan pertengahan tahun ini atau masuk dengan kuartal pertama, selesai kuartal pertama, ternyata pencapaiannya itu belum sampai 40% gitu ya. Walaupun dari 10 PEN itu dari beberapa jenis kebijakan, pos-pos yang ada, bergradual ya, artinya ada yang sudah 45%, ada yang kayak untuk insentif pelaku usaha itu lumayan tinggi ya. Tinggal ditingkatkan dengan apa? Dengan sosialisasi yang lebih baik sehingga masyarakat itu bisa mengetahui dan mengakses insentif bagi pelaku usaha baru. Nah, walaupun yang jadi persoalan memang lagi-lagi kalau di daerah dengan di kota itu agak berbeda ya. Kalau di kota ini permasalahan-permasalahan itu tadi yang paling besar itu data gitu ya. Itu semua menjadikan serapan dari dana PEN ini masih lemah gitu. Dan ini tentunya pasti akan mempengaruhi sedikit atau banyak upaya percepatan pemulihan ekonomi. Belum lagi hantaman lagi ketika terjadi kenaikan pandemi lagi, kemudian pemerintah mengerem lagi sehingga menggelontorkan kebijakan baru pembatasan lagi dan bahkan darurat dan diperpanjang sampai 9 Agustus besok. Artinya memang ini menjadi kalau tadi saya bilang infinitely rapid game seperti yang disebutkan oleh pengamat ekonomi, ini gamesnya ini terus berubah-ubah dengan game yang terus berubah ya, dan pelaku-pelakunya itu juga terus mengalami perubahan, dan ini membutuhkan peran dari DPR dan pemerintah, saya pikir gitu ya. Artinya saya pikir gini, ini adalah kegiatan extraordinary ya, proses yang harus disikapi oleh kedua belah pihak dengan lebih baik gitu. Fungsi pengawasan DPR RI juga harus dikencangin untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tadi bisa berlangsung dengan baik dan di samping dengan sehingga pemerintah dengan DPR itu sinergis gitu ya. Oke, Bu Leni. Tapi sejauh ini menurut Bu Leni apakah pengawasan sudah baik atau tidak? Tapi jangan dijawab sekarang, Ibu Leni. Kami masih akan kembali lagi membahas terkait dengan penanganan COVID-19 dari sisi ekonomi. Pastikan Anda tetap bersama kami, pemirsa. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya, kembali lagi di Suara Parlemen dan kita masih bersama dengan Ibu Leni. Ibu Leni masih terhubung dengan kami dan di sini Ibu terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Uki yang membahas terkait dengan apakah ini berdampak atau tidaknya, itu menurut Ibu bagaimana, Bu? Tadi seperti yang saya sebutkan ya, bahwasanya tentunya ini akan memberikan dampak sedikit atau banyak atau pada proses percepatan pemulihan ekonomi yang kita inginkan gitu ya. Dan tadi juga saya sempat menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah ini memerlukan sinergi dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR dalam konteks kerangka representasi rakyat tadi gitu ya. Dengan supporting system yang ada di DPR tentunya bisa mengawal sehingga pelaksanaan tadi ya yang kita khawatirkan, kayak misalnya anggaran kesehatan masih terrealisasi 25% gitu ya dari rencana target semula gitu. Karena itu apa? Karena proses vaksinasi yang kemarin sempat mengalami kendala gitu ya. Jadi upaya untuk menguatkan vaksinasi itu menjadi kerja bersama gitu ya. Kayak misalnya perlindungan sosial baru 43% gitu ya. Tentunya ini masih menjadi kendala untuk meningkatkan daya beli masyarakat gitu ya. Jadi seperti insentif usaha harus terus disosialisasikan kepada masyarakat, kemudahan untuk mengakses insentif bagi pelaku usaha tadi. Jadi menurut saya upaya untuk menguatkan kebijakan-kebijakan dalam penanganan kesehatan akibat pandemi COVID ini maupun pemulihan kesehatan itu menjadi kerja keras semua pihak gitu ya, dengan sense of crisis yang terusnya rasional ya untuk kita berikan secara keseluruhan sehingga masyarakat pun meningkat tingkat kepercayaannya. Dia yakin bahwa negara
memikirkan mereka, bahwa negara itu baik diwakili oleh DPR RI sebagai kerangka representasi masyarakat maupun pemerintah sebagai eksekutor yang bertanggung jawab penuh untuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, terlihat efektivitas kerjanya, maka masyarakat pun akan semangat. Ya seperti tadi di awal ya, saya pikir kemenangan Indonesia untuk medali emas itu juga menjadi seperti insentif yang luar biasa. Tingkat kepercayaan masyarakat menjadi tumbuh bahwa Indonesia tampil di dunia kembali dengan berebut emas. Itu salah satunya. Jadi berita-berita baik yang dimunculkan tentunya akan memberikan tingkat kepercayaan masyarakat yang baik, sehingga masyarakat semangat untuk melakukan proses-proses penguatan perekonomian lagi, meningkatkan kapasitas hidup kembali, sehingga semangat untuk memberikan peran pada negara. Baik, Bu Leni. Di triwulan 1 ini di 2021 berbagai indikator sektor ekonomi sempat menunjukkan sinyal positif. Nah, di sini menurut Ibu sendiri tren positif atau masih belum bisa bangkit, Bu? Dan bagaimana sih harapan ke depannya seharusnya pemerintah menghadapinya? Ya, seperti yang tadi saya di awal bilang ya, pada saat triwulan pertama itu terjadi sinyal positif tuh, ketika dengan kenaikan indeks konsumen itu juga cukup meningkat ya, walaupun ketika hantaman COVID itu membuat PSBB kayaknya menurun kembali, kemudian kita membuat lagi PEN, kemudian kita lihat lagi bagaimana efektivitasnya. Nah, saya yakin kita semua harus optimis sekali ya, bahwasanya kebijakan-kebijakan yang dibuat ini akan memiliki dampak seketika semua pihak baik negara gitu ya, masyarakat maupun pemangku kepentingan baik terutama di tingkat daerah gitu ya, menunjukkan sinyal positif, memberikan respon positif, maka saya yakin kita bisa melewati ini, dan mudah-mudahan yang kita paling khawatirkan bahwa pandemi ini bisa berakhir. Vaksinasi bisa dilakukan dengan lebih baik, masyarakat percaya bahwa vaksin menjadi salah satu solusi untuk menciptakan imunitas bersama, sehingga kita bisa beraktivitas bersama kembali ke depan gitu. Saya pikir kita harus bersama-sama memiliki respon positif terhadap kebijakan yang ada, dengan tidak lupa mengabaikan bahwa kita semua berperan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, baik masyarakat maupun kita yang ada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, semuanya memiliki peluang, potensi untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi Indonesia ke depan. Saya percaya dan saya yakin kita bisa melalui ini semua. Ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Dr. Arisy Tri Mauleni, peneliti Badan Keahlian Sekjen DPR RI, sudah bergabung bersama kami, Ibu, dan pastikan salam sehat selalu, Ibu. Sampai bertemu lagi. Baik. Dan kalau dari tadi pembahasannya ya Uki ya, memang ini membahas sepertinya memang betul yang disebutkan di akhir dari Ibu Leni, bahwa di sini memang antara pemerintah ataupun juga stakeholder terkait, bahkan juga masyarakat itu harus ikut membangun atau menjalankan apapun program yang sedang dijalankan ini supaya bisa cepat terselesaikan. Ya, kita pastinya punya peranan masing-masing sebagai masyarakat untuk misalnya tetap mematuhi protokol kesehatan, kalaupun juga tadi bagaimana pemerintah dalam hal ini sebagai eksekutor dan juga DPR RI dalam hal ini sebagai legislator dan harus melakukan pengawasan. Semoga ini segera ataupun juga berita-berita baik, berita-berita positif akan semakin banyak memasuki di bulan Agustus ini, karena kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Pastinya kita juga berharap kita bersama-sama bisa melawan dan juga melewati kalau misalnya tadi Bu Leni mengatakan bahwa ini kejadian extraordinary atau juga kejadian luar biasa yang kita harapkan nanti kita bisa melewatinya, dan juga nanti pastinya perekonomian akan semakin meningkat ke depannya. Seperti itu ya. Betul sekali. Oke, dan pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen, serta sudah berbincang panjang dengan narasumber kita pada hari ini, maka kita berada di penghujung acara. Saya Anggun Aktarini dan juga rekan saya. Dan saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan Anda tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.